Penasaran gak sih mana yang lebih untung? Jadi content creator atau jadi afiliator? Nah, gua tahu nih buat banyak teman-teman yang mungkin saat ini tuh lagi mungkin banyak Gen Z ya, yang anak muda ya sekarang tuh lagi, aduh gua lagi pengen ini nih, gua lagi pengen tampil, gua pengen jadi content creator, gua pengen jadi afiliator. Pertanyaannya, untung mana sih dari antara dua ini? Gitu karena sebelum gua bahas tentang untungnya seperti apa, yang perlu kalian ingat adalah semua ini bakal nguntungin kalau lu udah lewatin prosesnya. Jadi maksud gue gini, nggak ada cara misalnya gue mau jadi content creator, hari ini gue mau, besok gue dapet duit. Kagak, ada prosesnya gitu kan. Jadi lu harus ingat ya, buat berhasil itu ada prosesnya, lu harus konsisten. Oke? Nah, yuk kita bahas satu-satu. Jadi content creator, plusnya apa sih? Sebenarnya gini, content creator itu enaknya plusnya adalah ide kontennya itu lu bisa luas banget, sesuai needs, bisa bener-bener kayak sesuai gue mau hobi apa ya udah suka gue gitu loh, terserah gitu loh. Terus ketika jadi content creator, karena lu bisa meluas dan lu juga bisa dapat apa ya, exposure yang gede banget. Makanya nggak sedikit kan content creator yang bisa masuk TV gitu kan, diundang ke TV, diundang ke ini, jadi kayak wow gila banget gitu. Linknya kalau udah besar, oh koneksinya bagus banget sesama kreator, dari influencer sampai artis, traffic gede. Apalagi kalau orang udah suka misalnya gaya lu, mau gimana pun lu meskipun cuman kayak bisa dibilang aduh gua mah gak cakep, gua mah jelek, karena yang jelek yang laku loh. Betul juga ya bercanda gua. Nah tapi maksud gua ya memang apapun lu gitu, ketika lu udah disukai as you are gitu kan, semua juga dapat gitu kan. Follower loyal nggak? Lumayan loyal. Dekat sama audiens nggak? Dekat. Lu kemana-mana ada yang ngajak foto, bayangin aja deh. Nah sumber cuannya apa aja nih? Nah sumber cuannya ya satu udah pasti endorsement, bener nggak? Paid promote, ya nggak? Kadang diminta buat ngisi acara, jadi keynote speaker, ada yang bikin isi kelas, dapat AdSense, jadi bintang iklan, jadi artis, dan lain-lain. Nah tapi sekarang gini, ada nggak minusnya? Ya minusnya juga ada. Buat berhasil udah pasti butuh waktu panjang, tergantung keberanian lu buat narik perhatian dan sedikit untung, sedikit ada hoki ya, ada hokinya juga ya, berhasilnya panjang. Terus ada juga yang ngomong, ternyata kalau lu sebagai kreator, nggak tahu kenapa, si platform itu setelah lu menginjak 5 tahun, platform itu bakal nyetop lu. Jadi kayak mereka memang pengen yang lebih muda aja gitu, jadi kayak lu tuh, oh udah lu udah tua gitu, lu udah nggak disukai gitu. Ada yang ngomong seperti itu. Gua pernah beberapa kali ikut beberapa conference kreator gitu ya. Ada bahasa seperti itu, jadi nggak tahu kenapa kayak lebih distakin, gue nggak tahu benar atau nggak gitu ya, tapi ada bahasan seperti itu gitu ya. Lawan blunder ya, karena yang namanya ini kan kita harus apa ya, kita harus cepet, bener ya. Misalnya ada tren apa, ngikutin pendapat ini gitu, pendapatnya bisa aja salah gitu kan. Kalau udah blunder bisa hilang nggak? Bisa, banyak kan yang ngalamin kayak gitu, salah dikit hilang, nggak tahu. Nah dapat duitnya kapan? Nah ini nggak dapat duit dari awal, lo tuh harus banyak dulu baru dapat duit. Kalau di YouTube ibaratnya minimal dapat AdSense dulu lah gitu. Nah masalahnya jadi AdSense adalah AdSense itu duitnya nggak gede-gede banget loh. Kan banyak orang bilang, oh AdSense tuh gede gitu kan. Iya kalau di level Om Deddy Corbuzier gede, kalau di level awal kecil. Mau bayar editor aja kagak mampu, seriusan gitu kan. Nah terus jadi kreator juga kadang ada minusnya ya. Kadang kita sering dikira sos lah, caper lah, modal dulunya juga nggak sedikit gitu ya. Nah sekarang kita bandingin kalau dari afiliator. Kalau jadi afiliator murni, untungnya plusnya adalah cuan gede lu bisa dapat dari komisi. Dan komisi lu jangan remehin komisi lo ya. Komisi itu bisa gede banget gitu. Karena gini, kita di MEA itu kita punya agensi MCN dan kita salah satu top 3 di Shopee, kita juga di TikTok juga lumayan. Kita punya ribuan afiliator dan gue punya cukup banyak para afiliator yang punya omset 1M. Komisi mereka rata 10-15%. Jadi lu bayangin 100-150 juta, mereka tuh bisa dibilang bukan dikenal kayak yang kalau kemana-mana lu ngajak foto, kagak. Banyak juga yang dari daerah-daerah, bahkan banyak juga yang penampilannya itu sederhana banget, tapi bisa 150 juta sebulan guys. Bener nggak? Lu hitung deh, itu ya lumayan gitu kan, bener nggak? Dari komisian doang gitu. Memang capek ya capek gitu loh. Dan prosesnya tuh nggak selama lu jadi terkenal Raffi Ahmad gitu, nggak gitu. Banyak nggak yang order check out? Banyak. Gitu kan. Belum lagi kadang misalnya nih yang jadi afiliator kalau udah lumayan oke ya, kalian dapat komisi ya. Kalian juga bisa dibayar sama brand buat live atau buat bikin konten. Jadi endorsement tetap dapat. Apalagi kalau lu gabung di MCN.
Tapi di MCN yang bener ya, ini dulu nih, underline dulu nih. Karena banyak MCN juga sebenarnya bisa gue bilang, ya emang kompetitor gue sih. Tapi kayak kalau gue liat programnya gak ada apa-apanya deh. Kayak mereka cuma mau narikin, malakin duit dari kreator doang tanpa memberikan benefit. Kalau di kita, bahkan kita punya program di mana lu bisa dibayar per jam sama seller. Jadi lu nge-live dibayar iya, lu dapat komisi iya, untung kan? Bener nggak? Nah, terus kalau afiliator ketika lu udah dipercaya orang, itu lu gampang banget buat jualan. Kerja sama jualan produk, banyak. Endorsement ya, balik lagi tadi yang gue bilang, itu adalah untung-untungnya. Nah, minusnya gimana? Minus jalan ngebangun panjang nggak? Lumayan. Cuma kayaknya mungkin dibandingin kreator, jalannya nggak sepanjang itu ya buat terkenal banget nih. Gitu ya. Cuman yang namanya afiliator ini, mungkin ada minusnya sedikit adalah, kalau tadi kreator lu tuh bisa seluas-luas ya. Kalau ini lu harus mikir, di mana nih audiens yang bisa gue jualin? Karena ujung-ujungnya kan mau jualan. Jadi nggak bisa sebebas luas. Kalau misalnya afiliator, ada kan kreator yang misalnya terkenal gitu kan. Gara-gara ngomongnya sompral gitu. Afiliator, lu bisa juga sih, tapi kayak barangnya jadinya terbatas. Gitu. Jadi nggak sebanyak itu. Nah, terus nggak gampang juga buat dapetin trust audience. Ketika di awal sering banget nih afiliator itu yang live, terus yang nontonnya nol. Terus nyari sampel kalau baru kecil, artinya lu harus modal. Kalau di sini kreator itu modal bikin konten, kalau ini modal buat punya sampel, gitu kan. Yang nonton kadang rame, kadang enggak, gitu kan. Ya itulah plus minusnya. Terus kalau afiliator karena lu belum terkenal amat, terus banyak duit, orang suka nyangka kita pesugihan. Pesugihan online di rumah doang kok dapat duitnya banyak, gitu ya. Nah, apa sih insight-nya dari sini? Ya sebenarnya kalau kita lihat dua-duanya punya plus minus. Pintu cuannya dua-duanya banyak. Bisa nggak jadi dua-duanya? Bisa aja. Sebenarnya lu jadi dua-duanya pun bisa aja. Cuman kalau misalnya lu, karena afiliator lebih punya keterbatasan, artinya sebagai kreatornya pun jadinya lebih terbatas, nggak sebebas yang itu. Karena ada yang di tengah, gitu kan. Nah, ladang cuannya banyak, cuman ya tantangannya juga masing-masing ada. Nah, menurut kalian nih, kalian lebih suka yang mana? Tapi yang perlu diingat adalah buat yang baru mulai, ya ini semua butuh waktu gitu. Nggak bisa kayak lu begitu mulai langsung jadi terkenal, langsung lu nge-live ratusan juta atau yang mana gitu kan. Semua butuh waktu. Tapi gue pengen tahu kalian pengen jadi yang mana. Dan kalau kalian udah lagi proses, ceritain dong kalian tuh udah punya follower berapa, penjualannya gimana, tulis di komen. Ada yang mau gue bantuin buat lebih besar?